Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah subhanallah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang lain ini dalam rangka salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini baik yang wajib maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang menjalankan sunnah beliau. Insyaallah akan mendapatkan syafaat sunnah di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan beberapa maklumat terkait ibadah pada siang hari ini. Maklumat yang pertama, waktu salat Jumat pada pukul 11:51 waktu Indonesia bagian barat yang pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Desember 2023. Adapun laporan keuangan Masjid Al-Kautsar tanggal 15 Desember 2023, saldo infak Jumat lalu tanggal 8 Desember sebesar 3.062.822 rupiah, total penerimaan sebesar 7.251.501 rupiah, promo Jumat pekan lalu sebesar 6.615.000 rupiah, promo dana kemanusiaan sebesar 486.500 rupiah, infak beras sebesar 150.001 rupiah, total pengeluaran sebesar 6.504.000 rupiah, kajian rutin dan penyelenggaraan ibadah sebesar 4.800.000 rupiah, donasi Palestina lewat rumah zakat sebesar 1 juta rupiah, lainnya termasuk infak beras sebesar 704.000 rupiah. Saldo per hari ini sebesar 3.810.323 rupiah. Dan ada pula saldo zakat Jumat lalu tanggal 8 Desember sebesar 300.000 rupiah, infak beras sebesar 300 rupiah. Saldo per hari ini sebesar 0. Saldo program bersama di rumah zakat sebesar 16.855.658 rupiah. Dan yang terakhir saldo wakaf. Saldo Jumat lalu tanggal 8 Desember sebesar 56.208.405 rupiah. Saldo per hari ini sebesar 56.208.405 rupiah. Alhamdulillah, kami segenap pengurus Masjid Al-Kautsar banyak berterima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal perbuatan jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, petugas Jumat pada siang ini khotib insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Sutrisno Hadi, SH, MN, MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir dengan kita. Dan imam salat Jumat Ustaz Tim Karma, dan selaku petugas masjid dan Bilal Ustaz Abdul Majid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kami mengajak pada jamaah
untuk menghadiri pengajian rutin yang ada di Masjid Al-Kautsar. Pengajian rutin yang pertama hari Jumat ba'da Isya atau pada pukul jam 8 malam yang oleh narasumber guru kita Profesor Dr. Sutisno Hadi SHMM MSI yang mengambil kitab Bidayatul Hidayah. Dan yang kedua, pengajian kaum ibu-ibu dan remaja putri pada Ahad jam 8 pagi yang insyaallah koordinator oleh Ibu Hajjah Jasufer. Dan yang terakhir hari Rabu ba'da Isya jam 8 malam yang narasumber oleh Ustadz Bahrun LC mengambil kitab Tadabbur Al-Quran. Itu saja. Mudah-mudahan jamaah bisa hadir di pengajian rutin di Masjid Al-Kautsar ini supaya menambah wawasan keislaman kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tambah info bagi jamaah yang ingin menitipkan sepatu atau sendal, masjid telah menyediakan tempat menitipkan sendal di pintu masuk lantai 1 bagian selatan yang arah masuk dari lift. Silakan memanfaatkan fasilitas untuk menghindari sepatu atau sendal yang tertukar antar jamaah atau hilang. Dan begitu untuk meningkatkan kenyamanan jamaah lantai bawah dalam menyimak khotbah Jumat, maka pada hari ini dilakukan uji coba penggunaan kamera handphone untuk pengambilan gambar khotib dengan hasil yang masih putus-putus saat ini memberikan kesempatan jamaah untuk berwakaf dalam membeli peralatan komunikasi yang lebih modern daripada yang dipunya masjid pada saat ini. Yaitu peralatannya yang akan insya Allah dibeli adalah 2 buah mesh wifi 5 AC dan yang berkecepatan transfer datanya mencapai 1 Gbps seharga kurang lebih Rp18.000 dan 1 buah wireless display yang mampu menerima sinyal Wi-Fi 5 AC yang sebesar 1 Gbps dengan harga di toko online sebesar Rp400.000. Jadi total semuanya sekitar Rp1.200.000. Rp1.200.000. Bagi jamaah yang berminat untuk berwakaf pembelian alat di atas dapat melakukan transfer ke rekening Masjid Al-Kautsar di BSI nomor rekening 7700777728. Saya ulangi 7700777728 atas nama Masjid Al-Kautsar PKJ Infak dengan menambahkan kode unik 003 di belakangnya. Jumlah transfer untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan transfer, atau bisa di-scan ke QR code yang tersebar di seluruh kotak amal masjid ini, baik yang tetap maupun yang bergerak, atau dapat menghubungi pengurus DKM untuk informasi lebih lanjut setelah sholat Jumat berakhir. Bila ternyata penerimaan wakaf lebih besar daripada Rp1.200.000, maka akan dimaksimalkan untuk pembelian wireless display dengan spesifikasi yang lebih baik daripada rencana awalnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, mari kita membaca surah Al-Fatihah yang mana kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, sanak famili kita, guru kita, saudara kita, dan khususnya kaum muslimin dan muslimat yang di negara Palestina, khususnya di Gaza. Mudah-mudahan Allah merdekakan Palestina. Untuk itu kita doakan semua mudah-mudahan amal ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin wa qulil sallallahu wa ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi jamaah kita pesan-pesan untuk mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu yang masih kosong kiri kanan kami, dan untuk adik-adik yang di belakang kanan kiri lantai 2 maupun lantai bawah harap tidak berbisik atau
bercanda ketika pakai mimbar, dan untuk seluruh jamaah yang mau hebat harap dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu kehusuan ibadah pada siang ini. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكر شكر من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah. Dengan satu wasiat, marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita bersyukur Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, mengutus junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran diturunkan untuk menjadi panduan, acuan etik pada kita sekalian dalam menghadapi setiap persoalan hidup sehari-hari. Antara lain, Quran mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia pada setiap bulan Desember. Yang kedua, Quran juga mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi pengaruh geopolitik perang Israel Hamas di Timur Tengah,
dan kaitannya dengan Indonesia. Dan yang ketiga, Quran memberikan kepada kita panduan bagaimana agar hidup ini tetap di atas rel Al-Quran dalam menghadapi kontestasi elektoral 14 Februari 2024. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua yang disebutkan tadi mengajarkan pentingnya kepada kita bagaimana membangun persatuan dan kesatuan di antara umat Islam dan bangsa Indonesia, menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, dalam membangun Islam rahmatan lil alamin, Islam melalui Quran mengajarkan landasan teologis al-aqidatul islamiyah. Yang pertama, Islam adalah agama yang benar dan diridhoi Allah Rabbul Izzah. Dalam surat Al-Imran ayat 19 Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, agama yang diterima oleh Allah, itulah Islam. Salah seorang guru besar pada McGill University di Montreal, Kanada menyebutkan bahwa dari 5 agama besar di dunia, satu-satunya agama yang namanya langsung berasal dari Allah, itulah Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, landasan teologis yang kedua yang diajarkan Quran kepada kita sekalian adalah Islam, agama yang sempurna, nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan Islam adalah agama yang diridhai Allah Rabbul Izzah. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridha, aku senang, aku suka Islam saja menjadi agama kamu. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, berangkat dari 2 ayat tadi, menurut akidah Islam, landasan teologis yang dibangun oleh Quran adalah mencari agama lain selain Islam akan merugi. Rugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dalam surah Al-Imran ayat 95 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Izzah, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, berdasarkan landasan teologis tadi, Islam mengajarkan ada landasan etis dalam membangun tata hubungan yang harmonis dengan sesama umat beragama. Yang pertama, tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil pada mereka yang tidak bersikap memusuhi Islam. Kami yang dimuliakan Allah, Allah menjelaskan hal itu dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sekali-kali tidak pernah melarang kamu untuk kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu karena alasan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Berbuat baiklah kepada mereka, berlaku adillah kepada mereka, karena sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Jamaah yang dimuliakan Allah, Quran juga mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah. Nabi mencontohkan langsung bagaimana hidup harmoni ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi menghadapi masyarakat Madinah yang begitu heterogen. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrikin, dan masih ada yang lain lagi. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ard
yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah semua yang ada di atas muka bumi ini. Kamu pasti akan dikasih dan disayangi oleh semua yang ada di langit. Begitu dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Apa artinya? Boleh kita bergaul, menegur sapa, bertegur sapa, bahkan bermasyarakat dengan sesama umat manusia meskipun mereka bukan Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah membagi tetangga menjadi 3 bagian. Ada tetangga, kata Rasulullah, dia tetangga Muslim, saudara. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga seperti ini, Allah melipat gandakan kebaikan pahalanya 3 kali lipat. Ada tipologi tetangga yang kedua. Ada tetangga Muslim, kebetulan bukan saudara. Kalau kita berbuat baik kepada orang dengan tipologi kedua ini, Allah melipat gandakan balasan pahalanya 2 kali lipat. Ada tetangga, kata Rasulullah, dia bukan Muslim, bukan pula saudara. Kalau kita berbuat baik, Allah memberikan 1 kali lipat pahala. Dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, berbuat baik kepada man kana lahu kabidun ajrun. Allah akan memberikan pahala kepada siapa saja yang punya hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam melalui Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan tidak boleh menyakiti ahlul zimmah, tetangga yang bukan Muslim tapi dia bersikap baik, menghormati kita, menghargai kita, tidak merugikan kita. Nabi mengatakan, hormati lagi mereka, katanya. Kata Rasulullah SAW, man adza dzimmiyan wa ana khusmu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, orang bukan Islam tetapi sikapnya bersahabat dengan orang Islam, wa ana khusmu yaumal qiyamah, aku akan berhadapan dengan orang itu nanti di hari kiamat sebagai musuh, katanya. Apa maknanya? Islam sangat protektif, Islam sangat menghargai siapapun orangnya, karena pada hakikatnya semua orang adalah saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali Anda pernah mengingat atau pernah membaca bagaimana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali memaparkan pengalaman spiritualnya bertemu Allah dalam mimpi. Kata Imam Ghazali, ra'aitullah fil manam, aku pernah melihat Allah dalam mimpiku, katanya. Dalam ilmu tasawuf, mimpi seorang aulia illah diyakini benar. Ketika aku bertemu dengan Allah dalam mimpiku, Allah bertanya kepada saya, hai Ghazali, tahukah kamu apa sebabnya aku ampuni? Aku menjawab, mungkin dengan sebab sholatku. Bukan, kata Allah. Aku jawab, mungkin dengan sebab puasaku. Juga bukan. Mungkin dengan sebab ilmu yang aku ajarkan kepada umatmu. Juga bukan. Setiap aku jawab, Allah menjawab bukan, bukan, dan bukan. Akhirnya aku tanya kepada Allah, bimadza ya Rabb? Dengan apa engkau ampuni dosaku ya Allah? Allah menjawab, masih ingatkah engkau wahai Ghazali, ketika suatu malam dini hari engkau selesai menunaikan salat tahajud dan witir, engkau hendak mencelupkan penamu ke dalam tinta, engkau tidak jadi mencelupkan penamu ke dalam tinta karena ternyata di tinta itu ada lalat yang terjebur. Engkau keluarkan lalat itu, engkau keringkan lalat itu, engkau persilahkan lalat itu kembali kepada habitatnya. Karena sayangmu kepada makhlukku yang begitu kecil, engkau aku ampuni. Apa maknanya? Kalau kepada hewan yang begitu kecil seperti lalat, kita berbuat baik dengan mengasihinya, mendapat ampunan Allah, apatah lagi berbuat baik kepada tetangga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kalau begitu, Islam melalui Quran dan Sunnah Rasul mengajarkan hidup rukun, hidup guyup, hidup saling menghormati,
harga menghargai satu dengan yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, pilihan politik boleh berbeda, tapi bersaudara tetap harus dibangun sampai akhir hayat. Apa kata Allah di Quran? Surat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam yang penuh kedamaian. Kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau perturutkan langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata dan jelas. Berangkat dari ayat ini, berangkat dari hadis yang disampaikan tadi, mari kita bangun hidup dalam kerukunan, kebersamaan, dalam ridho Allah Rabbul Azizah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah Jumat yang kedua pada Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan pesan Rasul kepada kita sekalian yang pada konteks di sini kepada Ibnu Abbas. Kata Rasul kepada Ibnu Abbas, ya gulam, hei anakku, katanya, kalau kau hidup di dunia memperhatikan dan melaksanakan yang ini, engkau akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa itu ya Rasul, katanya? Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Senang, susah, sehat, sakit, tetap bertakwa, katanya. Yang kedua, wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah setiap perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Nabi dalam hadis Bukhari dikatakan setiap hari istighfar 100 kali. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nas, bergaulah dengan anggota masyarakat dimanapun, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia yang terpuji, katanya. Kalau ini kamu lakukan, di mana saja kamu tinggal, kamu selamat dunia, selamat akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahu ma'nasabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali Musairi ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara din
واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان على عدوهم الإسرائيليين الصهيونيين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subuh faidah nasidu subuh nama bisolat terus dan nafaskan sakit. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
Allahu Akbar.
السلام